Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Semangat ya? Semangat. Yeay. Nah, ketemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran Pai. Kelas berapa ini? 7 Ya, 7 SMP atau kelas 1 SMP. Gak kerasa ya kalian sudah kelas 1 SMP. Kemarin baru SD kelas 6. Oke, coba dilihat di atas mejanya. Alat tulisnya sudah dikeluarin belum? Sudah ya. Sudah? Oke, bajunya, pakaiannya coba dirapihin. Yang belum dimasukin, dimasukin dulu. Kerudungnya. Kalau kalian sudah siap semua, akan segera kita mulai. Yuk. Baik, kalau semuanya sudah siap, alat tulisnya sudah ditaruh di atas meja, pakaiannya sudah rapi. Dipersilakan untuk ketua kelas memandu teman-temannya. Kita baca doa bersama-sama. Mari teman-teman kita baca doa belajar. Semoga Allah SWT memberkati ilmu kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, coba lihat di sekelilingnya. Kira-kira ada nggak temennya yang tidak hadir pada hari ini? Ada? Ada yang belum masuk. Oh, ada yang mau masuk. Siapa? Ananda? Indah Indah ya? Indah telat atau bagaimana? lagi di jalan, Bu. Oh, lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa ya, kita tunggu. Coba Ibu tanya, pekan kemarin ada yang ingat nggak kita belajar apa? Belajar apa? Wudu. Masih ingat ya berarti ya? Masih dong, Bu. Apa yang dipelajarin pekan kemarin? Cara berwudu. Ya, cara berwudu. Coba Nyanyiannya, Bu. Ibu kan pernah ngajarin kita. Oh, masih ingat ya? Masih ingat dong, Bu. Coba kita nyanyiin bareng-bareng. Tepuk wudu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Kemarin Ibu sudah ngejelasin bagian-bagian yang wajib di dalam wudu. Apa aja? Wudu. Ada ingat? Muka. Terus? Ada ingat ya? Muka, tangan, terus kaki. Itu bagian yang wajib. Berarti kalau kumur-kumur, basuh hidung, basuh telinga, Sunnah. iya pintar sunnah. Jadi kalau misalnya kita cuma ada air secangkir, bisa nggak dipakai wudhu? Bisa. Hemat. Iya, asal hemat. Ya, jadi kalau misalnya airnya sedikit, kita basuh saja bagian-bagian yang wajib. Jadi masih ingat ya? Nah, jadi pelajaran yang pekan kemarin ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini nih. Coba, sudah ada yang nebak belum? Kita belajar apa hari ini? Salat. Coba amati dulu gambarnya. Ada gambar apa itu? Sejadah. Terus sama apa lagi? Tambahnya. Nah, kalau ada sejadah, terus ada cewek cowok berpakaian tertutup, ini mau ngapain berarti? Salat. Iya betul. Jadi hari ini kita belajar tentang Sholat. menghadirkan sholat dalam Kehidupan. ya. Ada yang tahu belum apa itu sholat? Belum. Beribadah. Iya, sholat, beribadah, Olahraga. kata busro, Olahraga. olahraga. Makna sholat, siapa yang mau baca? Aku, Bu. Ya, coba Afifah. Makna sholat secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedang secara istilah? Secara istilah, sholat dipahami sebagai sebuah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, coba siapa yang bisa menyimpulkan dari makna sholat secara bahasa dan istilah? Oh, Tasya, ya Tasya silakan. Tasyanya di itu nggak bisa juga katanya. Oh, nggak bisa ya? Sudah, jadi benar tadi kata teman-temannya, sholat itu ibadah. Nah, di sini dijelaskan secara bahasa sholat itu diartikan apa?
doa. Atau doa meminta kebaikan. Untuk siapa kebaikannya? Diri sendiri. Iya betul, untuk diri sendiri. Nah, secara istilah, sholat diartikan sebagai perkataan atau perbuatan yang dimulai dari takbir sampai salam. Oke, lanjut. Sudah paham belum makna sholat ini? Sudah. Ibadah. Ya. Oh, jadi intinya sholat itu tuh doa atau ibadah. Oke? Lanjut ya. Nah, sudah hafal belum rukun Islam? Sudah. Oke, ada berapa rukun Islam? 5. Ada 5. Coba sholat ada nggak di bagian rukun Islam ini? Ada. Masuk ke berapa? 2. Jadi yang pertama itu syahadat. Kedua Sholat. Ketiga Puasa. keempat Zakat. dan terakhir Haji. Jadi ketika umat Islam yang sudah membaca kalimat syahadat, gimana bacaannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dia sudah wajib apa? Sholat. Puasa, zakat, dan haji. Ya, gitu. Jadi sholat masuk ke rukun Islam yang Dua. Oke, ingat ya. Ya, Ibu. Lanjut ya. Nah, apa hukum sholat? Wajib fardu ain. Apa fardu ain? Wajib. Jadi nggak ada perwakilan. Beda sama fardu kifayah ya. Kalau misalnya fardu kifayah itu satu yang mengerjakan, kewajiban yang lain Jadi kalau sholat itu fardu ain, nggak bisa diwakili kecuali sudah meninggal, disolatkan. Ya. Coba Indah baca arti wajib ini apa? Wajib adalah jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa. Iya, masuk neraka. Kalau berdosa dia akan masukin ke dalam Neraka. jahanam. Paham ya sudah ya hukum sholat ya? Paham. Jadi apa hukum sholat? Wajib. Nah, terus di dalam sholat itu ada yang namanya syarat sah Sholat. Terus ada syarat apa lagi? Sunnah. Sunnah. Ya ada sunnahnya. Terus ada rukun sholat. Kita pelajari. Hari ini kita pelajari ya. Nah, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ini ada 3. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam 3 ini, berarti kita sudah wajib sholat. Yang pertama ada apa? Islam beragama Islam. Jadi seluruh umat muslim yang beragama Islam itu wajib sholat. Sholat apa? Sholat wajib ya. 5 waktu. Ada apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke, betul. Yang kedua itu balik. Siapa yang tahu apa itu balik? Sudah puber, ya betul. Sudah dewasa, kata Putri tadi. Jadi, ciri-ciri balik ini beda-beda. Tahu kan maksudnya beda-beda? Jadi perempuan sama laki-laki itu beda. Ada yang tahu ciri balik seorang perempuan itu gimana? Iya, menstruasi. Biasanya di umur berapa? 9 tahun. Iya betul, 9 tahun. Kalau laki-laki, ciri-ciri kayak baliknya di mana? Mimpi basah. Mimpi basah. Nah, jadi kalau sudah balik itu sudah wajib sholat. Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa anak yang berumur 7 tahun itu Wajib sholat. betul nggak Busro? Iya, Ibu. Kalau nggak sholat diapain kata Rasul? Dipukul. Dipukul. Pukulnya di sini bukan arti pukul dalam kekerasan ya. Gimana maksudnya, Ibu? Pukul kasih sayang. Bukan dipukul. Ada ya. Ditakut-takuti. Hanya sebagai gertakan ya. Ya. Apa ya? Iya, Bu. Ya. Oke, tadi yang pertama itu Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga Zakat. Jadi ODGJ itu wajib ke sholat? Enggak. Ya kan nggak berapa. Spesial ya. VIP itu. Oke, jadi yang ketiga tadi apa? Jadi ODGJ itu tidak wajib untuk sholat. Paham ya? Jadi syarat wajib sholat itu ada berapa? 3. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua? Zakat. Oke, lanjut. Nah, selain tadi syarat wajib sholat, sekarang ada syarat sah sholat. Jadi kalau ini nggak dikerjain, nanti sholatnya nggak sah. Yang pertama ada apa, Tasya? Masuk waktu sholat. Iya, masuk waktu Sholat. Gimana sih cirinya tandanya? Azan. Iya, dalam agama kita ada
azan atau seruan kita untuk Bersolat. Azan ya. Oke, yang kedua apa? Suci dari hadas besar dan kecil. Apa ciri-ciri hadas besar? Busra, apa Busra? Haid. Iya, perempuan haid. Kalau hadas kecil? Pipis. Pipis. Segala sesuatu yang keluar dari Kubur atau debu. Iya betul. Betul. Nah, cara mensucikan hadas besar gimana caranya? Dicuci. Mandi wajib atau mandi Besar. Kalau hadas kecil? Wudu. Jadi pas misalnya kita mau sholat terus kita aduh pengen pipis nih. Nah, sudah dari pipis itu jangan lupa ambil wudu. Kita harus wudu kembali. Oke? Iya. Nah, lanjut yang ketiga, Afifah apa? Yang syarat sah sholat yang ketiga. Kesucian baju, badan, dan tempat yang digunakan untuk sholat. Nah, betul. Iya, Jadi pas benar. kita mau sholat itu harus kita perhatikan pakaian, badan, sama apa lagi? Baju, Tempat. Jadi nggak boleh sembarang. Ya, karena kita mau menghadap siapa? Allah. Lanjut, selanjutnya siapa yang membaca? Menutup aurat. Iya betul. Digunakan menutup Aurat. aurat. Nah, coba siapa yang tahu batas aurat laki-laki dan perempuan? Angkat tangan. Lupa bu. Yang tahu ibu kasih plus nilainya. Batas auratnya. Kalau laki-laki itu dari besar sampai Betul. Ya betul. kalau perempuan itu semuanya kecuali baju dan pakaian. Oke, kasih yang plus. sekali. Wah, Masya Allah. Betul nggak yang Diri sampaikan Masya Allah? Betul sekali. Betul ya. Nah, jadi batas aurat laki-laki itu dari pusat sampai ke lutut. Kalau perempuan semuanya kecuali muka dan tangan. Jadi kalau misalnya nggak pakai mukena, boleh nggak cewek sholat? Boleh asal tidak terjaga Apanya? auratnya. Ya betul. Yang terus selanjutnya apa? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi nggak sembarangan menghadap ya sholatnya ya, kecuali dia dalam perjalanan kayak naik pesawat itu ada keringanan. Ya. Yang terakhir apa? Niat. Nah, niat ini perlu diperhatikan ya. Jangan kita sholat hanya karena takut dimarahin orang tua, takut dimarahin guru, nggak boleh ya. Kita luruskan nih. Oke, lanjut ya. Sudah paham syarat sah sholat? Sudah. Coba baca bareng-bareng. Yang pertama apa? Masuk waktu sholat, tidak ada kecil, baju badan tempat yang digunakan untuk sholat, menutup aurat, menghadap kiblat, niat. Oke, pintar. Diingat ya. Selain diingat, dipraktekkan juga dalam sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, apa? Judulnya rukun sholat. Coba bacakan Indah. 13 rukun sholat. Yang pertama apa? Pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri tegak bagian makhluk, empat baca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, lima rukuk dengan tumainah. Oke, nanti coba Afifah. Baca 6 ke 10. I'tidal dengan tumainah, tujuh sujud dua kali dengan tumainah, 8 sujud di antara dua sujud dengan tumainah, Oke, ya lanjut. 9 di tasyahud akhir dengan tumainah, 10 baca tasyahud akhir. Oke, coba Putri. 11 baca salat pada minggu masa dan akhir, 12 baca sambil mana, 13 kecil. Betul. Jadi 13 rukun sholat ini bagian yang wajib ada dalam sholat. Jadi kalau salah satunya nggak kita lakukan, ya kita laksanakan, sholatnya Batal. bener nggak, Busro? Nggak sah. Iya, sholatnya tidak sah dan batal. Di sini ada keringanan nih, kayak misalnya yang nomor 3, berdiri tegak bagi yang mampu. Jadi kalau misalnya kita sakit nggak bisa berdiri itu boleh sambil Jongkok. sambil duduk. Kalau nggak boleh lagi bu, Sambil apa? berbaring. Iya, kalau nggak bisa berbaring, Pakai syarat. Oke, jadi inilah 13 rukun sholat. Nah, di sini ada surat yang wajib dibaca. Surat apa? Al-Fatihah. Nah, sudah hafal semua belum? Belum. Setoran. Sudah, Bu. Sudah. Jadi, selain kita hafal surah Al-Fatihah, kita harus memperhatikan makhrajnya, tajwidnya. Nanti kalau salah juga artinya. Oke, jangan lupa dihafalin ya 13 rukun sholat. Oke, lanjut. Nah, coba baca judulnya apa? Sholat menaiki ketahuan dan menghindari kecewa. Ngantuk ya? Mau itu bu nyanyi-nyanyi, mau main-main. Kan sudah SMP. Oke, coba kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Siapa yang mau mimpin? Ayo siapa? Tepuk semangat. Semangat.
perilaku kita secara. Oke, ada yang tahu apa itu takwa? Sebenarnya takwa itu kita bersama dengan takwa, kalau berikan kita ajar kita juga juga. Makanya tadi lah ayat kamu, terus kalau kita bisa berhasil sholat, kita akan jadi orang yang bertakwa, maka kita bisa dari berlaku dosa. Dan dari bukti dari Allah mau kasih kita rezeki dari yang tak terduga juga. Ya rezeki itu banyak kasih. Betul berarti Bu. Betul, Masya Allah, tepuk tangan dulu. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan dari penjelasan Bu Sro tadi? Intinya bertakwa. Bertakwa kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Ya, takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya Bu Sro ya? Iya Bu. Nah, jadi dari sholat ini kita akan meraih ketakwaan. Oke, ini ada yang hafal nggak ayatnya? Allah, udah tahu gimana bacanya? Nah, Tifa hafal ini pasti. Yuk, Baca. Iya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah. Lanjutannya Bu. Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenarnya takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. betul ya. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi ini sudah menjadi perintah untuk perintah Allah untuk bertakwa kepada siapa? Orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Jadi kalau misalnya kita merasa kita beriman, kita wajib dan harus bertakwa kepada Allah. Oke, lanjut. Nah, dijelaskan lagi dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Siapa yang membaca? Indah. Indah ya? Oke, silakan Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahu al-'azim. Siapa yang membaca artinya? Nanda Bu. Oke, Nanda baca. Artinya, bacalah dan Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh mengingat Allah, Itu lebih besar. sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari ayat ini? Intinya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tepuk tangan dulu tadi Pak. Ya, jadi di sini di ayat ini dijelasin kalau sholat itu mencegah kita dari perbuatan apa? Keji dan munkar. Karena sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Nah, pernah dengar nggak kalian kalau di akhirat nanti amalan yang dihisab duluan itu adalah sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu tiang Agama. agama. Jadi kalau misalnya rumah nggak ada tiangnya, bisa berdiri nggak? Roboh, nggak bisa berdiri sama kayak sholat. Itulah di akhirat nanti amalan yang dihisab duluan itu sholat. Jadi kalau misalnya sholatnya baik, maka perbuatan dan amal-amal yang lainnya ikut baik. Jadi ibu juga pernah dengar kayak gini, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki Hidupmu. Iya, Masya Allah, jangan dulu kita semua. Oke, jadi intinya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Coba ibu tanya, yang bisa angkat tangan, ibu kasih plus. Kalau misalnya nih, ada orang yang sudah rajin ibadah, rajin sholat, tapi dia masih melakukan hal yang keji. Nah, berarti apa yang salah? Dia manusia. sholatnya. Kenapa? Main. Atau enggak dia Pengen dilihat orang karena sholatnya. berarti itu niatnya yang kurang lurus berarti ya? Iya. Ya, jadi perbaiki niat Bu. Perbaiki niat dan perbaiki sholat. Mungkin sholatnya dia belum khusyuk, wudunya belum sempurna. Oke, paham? Oke. Nah, selesai pelajaran kita hari ini. Tadi kan sudah ibu jelasin nih. Ibu jelasin tentang menghadirkan sholat dalam kehidupan, baik dari rukun sholat dan apa lagi tadi? Syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Sekarang ibu pengen lihat sepemahaman kalian yang kalian dapatkan hari ini apa aja. Kita bakal diskusi bareng-bareng, ya.
bagi menjadi 3 kelompok dan pilih salah satu dari kelompok kalian sebagai ketuanya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke? Oke, tadi kertasnya sudah Ibu bagikan. Kelompok 1, catat ya namanya ya. Kelompok 1 ada Putri sama Linda. Kelompok 1 itu tentang pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 2 itu menjadi tentang nilai-nilai sholat dalam pembentukan karakter. Kelompok 3, cara menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kasih waktu 5 sampai 8 menit untuk berdiskusi ya. Oke, silakan untuk buat lingkaran dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah waktunya habis, silakan kembali. Oke, sudah didiskusikan sesuai temanya tadi? Sudah tahu ya berarti apa yang mau dibahas. Oke, coba mau kelompok siapa dulu yang mempresentasikan hasil diskusinya? Mau ditunjuk aja ya? Oke, coba kelompok 1. Tadi bahas tentang apa? Pentingnya sholat Dalam kehidupan sehari-hari. siapa juru bicaranya? Perwakilan. Siapa namanya? Putri ya? Pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari itu mencegah perbuatan keji dan murka dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Mencegah Perbuatan keji dan murka, terus meningkatkan ketakwaan pada Allah. ya betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, tepuk tangan semua untuk kita semua. Oke, alhamdulillah. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Dan jangan lupa dipelajari lagi. Terus Ibu ada tugas untuk kalian. Oke. Catat ya tugasnya. Jadi tugasnya itu kalian membuat quotes. Quotes, apa itu quotes? Kata-kata tentang Kata-kata hari ini. iya boleh kata-kata hari ini. Kata-kata tentang sholat. Nah terus kalian print, kumpulkan ke Ibu. Nanti Ibu pilih yang paling bagus, kita tempel di mading sekolah. Ya. Oke, dikumpulkan pertemuan berikutnya. Selain kalian kumpulkan ke Ibu, jangan lupa kalian posting ya di status WA dan sosial media lainnya. Oke? Oke? Oke. Yang paling bagus nanti Ibu kasih nilai plus. Oke? Oke, alhamdulillah. Silakan rapikan alat tulisnya. Kita mau siap pulang. Sebelum pulang, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Usro, salat itu bisa mencapai derajat takwa. Siapa lagi? Sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Artinya? Sholat adalah tiang agama. Iya betul. Afifah, apa yang dapatkan hari ini? Sholat mencegah dari perbuatan keji dan murka. Tasya? Putri, sholat itu hukumnya wajib untuk seluruh umat Islam. Nah, sholat juga mencegah kita dari perbuatan keji dan murka dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sebelum kita tutup, Tidak ada tugasnya tadi sudah paham? Jangan sampai tidak mengumpul ya. Oke. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.